Aku masih ingat malam itu, seperti sengaja menutupi rahasia yang mulai tumbuh di antara kami. Rumah terasa hangat, lampu ruang tamu redup, dan aroma teh melati yang ia seduh memenuhi udara. Ia duduk di seberangku, wanita yang seharusnya hanya kupanggil ibu, namun cara matanya menatapku malam itu membuat semuanya terasa berbeda. Aku tahu, ini salah. Sangat salah. Tapi entah kenapa, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa menenangkan, seolah aku adalah satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai. Tangannya sempat menyentuh lenganku, hanya sebentar, namun cukup untuk membuat jantungku berdebar lebih kencang dari yang seharusnya. Di kamar, istriku tertidur lelap, tanpa pernah tahu bahwa di ruang tamu rumah kami sendiri, sesuatu yang tak seharusnya sedang mulai tumbuh. Sebuah rahasia. Sebuah kedekatan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Namaku Arga. Jika kau melihat hidupku dari luar, mungkin kau akan bilang aku pria yang beruntung. Aku punya istri yang cantik, lembut, dan penuh perhatian. Namanya Rina. Kami menikah 3 tahun lalu, dan sejak itu, hidupku terasa lengkap dengan cara yang sederhana. Rumah kami tidak besar, hanya rumah kecil di pinggiran kota, dengan dinding berwarna krem dan halaman depan yang ditanami bunga oleh Rina setiap akhir pekan. Tapi justru disitulah kehangatannya terasa. Setiap sudut rumah itu menyimpan tawa, percakapan ringan, dan kebiasaan kecil yang membuat kami merasa pulang. Setiap hari. Rina adalah tipe wanita yang percaya sepenuhnya pada pasangannya. Ia tidak pernah mengecek ponselku, tidak pernah menaruh curiga berlebihan, dan selalu menyambutku dengan senyum hangat setiap kali aku pulang kerja. Kadang aku berpikir, apakah aku pantas mendapatkan seseorang seperti dia? Semua berjalan begitu tenang, terlalu tenang mungkin. Sampai suatu hari, Rina mengatakan sesuatu yang mengubah ritme rumah kami. "Mas, ibu mau tinggal di sini sementara waktu," katanya pelan, saat kami sedang makan malam. Aku mengangkat wajah, sedikit terkejut, tapi berusaha tetap santai. "Oh ya? Kenapa?" tanyaku. "Ibu lagi sendirian di rumah. Sejak ayah meninggal, ibu sering merasa sepi. Aku kasihan," jawabnya. Matanya tampak berkaca-kaca. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Tentu saja boleh, Rin. Ini juga rumah ibu." Dan sejak saat itu, Bu Mira, ibu mertuaku, resmi tinggal bersama kami. Hari pertama kedatangannya terasa biasa saja. Ia datang dengan koper besar dan senyum hangat yang sama seperti yang selalu kulihat sejak dulu. Ia memeluk Rina dengan erat, lalu menepuk bahuku pelan. "Arga, terima kasih ya sudah mau menerima ibu di sini," ucapnya lembut. Aku hanya tersenyum. "Ibu nggak usah sungkan, anggap saja ini rumah sendiri." Dan memang, pada awalnya, semuanya terasa normal. Bu Mira adalah sosok wanita yang elegan untuk usianya. Cara bicaranya halus, sikapnya tenang, dan ia selalu tahu bagaimana membuat suasana menjadi nyaman. Ia sering bangun lebih pagi dariku, menyiapkan sarapan, bahkan sesekali membuatkan kopi sebelum aku berangkat kerja. "Ibu nggak capek?" tanyaku suatu pagi. Ia tersenyum tipis. "Enggak, justru ibu senang masih bisa melakukan sesuatu." Sejak itu, kehadirannya mulai terasa menyatu. Kami sering makan bersama, kadang menonton televisi bertiga di ruang tamu. Rina terlihat jauh lebih bahagia sejak ibunya tinggal bersama kami. Dan aku merasa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi entah sejak kapan, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Hal kecil, sangat kecil. Seperti cara Bu Mira memanggil namaku. "Arga," ucapnya suatu sore saat aku sedang memperbaiki sesuatu di dapur. Aku menoleh. Tatapannya tertuju padaku sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan aneh, tapi cukup untuk membuatku bertanya-tanya. "Iya, Bu," jawabku. "Gak apa-apa, cuma mau bilang terima kasih," katanya, lalu tersenyum pelan. Aku mengangguk, lalu kembali melanjutkan pekerjaanku. Tapi entah kenapa, suasana saat itu terasa berbeda. Hal-hal seperti itu mulai sering terjadi. Kadang saat aku duduk di ruang tamu, aku bisa merasakan tatapannya dari kejauhan. Saat aku berbicara, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dariku memiliki arti lebih. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya terlalu berpikir jauh. Lagi pula, dia adalah ibu dari istriku sendiri. Namun, semakin hari, aku mulai sadar
bahwa aku tidak sepenuhnya nyaman. Bukan karena Bu Mira melakukan sesuatu yang jelas salah. Tidak, ia tetap bersikap sopan, hangat, bahkan penuh perhatian seperti seorang ibu pada umumnya. Tapi justru disitulah letaknya. Perhatiannya terasa terlalu dalam. Suatu malam saat Rina sudah masuk ke kamar lebih dulu karena kelelahan, aku masih duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi pikiranku kemana-mana. Lalu Bu Mira datang. Ia duduk di kursi sebelahku, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma lembut parfum yang ia kenakan. "Kamu belum tidur, Arga?" tanyanya pelan. "Belum, Bu. Masih belum ngantuk," jawabku singkat. Kami terdiam sejenak. Hanya suara televisi yang terdengar. Lalu ia berkata lagi, lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Kamu itu suami yang baik." Aku menoleh, sedikit kaget dengan nada suaranya. "Maksud ibu?" tanyaku. Ia tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kujelaskan. "Rina beruntung punya kamu," katanya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena kata-katanya, tapi karena cara ia mengatakannya. Aku mengalihkan pandangan. Biasa saja, Bu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh tumbuh di dalam diriku. Sebuah perasaan yang seharusnya tidak ada. Dan meskipun aku belum mengerti sepenuhnya apa itu, aku tahu satu hal. Sejak Bu Mira tinggal di rumah kami, sesuatu perlahan berubah. Dan aku belum siap menghadapi apa yang akan terjadi berikutnya. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda, meskipun tidak ada satupun yang berubah secara jelas di permukaan. Rina tetap seperti biasanya, hangat, ceria, dan penuh perhatian. Ia masih menyambutku dengan senyum setiap pagi, masih menanyakan kabarku sepulang kerja, dan masih memelukku sebelum tidur. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam bergeser. Aku mulai lebih sadar akan kehadiran Bu Mira. Setiap langkahnya di rumah terasa lebih terdengar. Setiap suaranya memanggil namaku terasa lebih dalam. Bahkan tatapannya, yang dulu kuanggap biasa, kini terasa memiliki makna yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku saja yang terlalu berpikir jauh, gumamku suatu malam. Tapi keyakinan itu perlahan runtuh ketika kesempatan itu datang. Suatu sore, Rina menelponku dari kantor. "Mas, aku harus lembur. Kayaknya pulang agak malam," katanya. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. "Iya, hati-hati ya." Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya aku dan Bu Mira. Awalnya, kami menjalani sore itu seperti biasa. Aku duduk di ruang tamu, membuka laptop, mencoba menyelesaikan pekerjaan. Bu Mira di dapur, terdengar suara piring dan sendok sesekali. Sampai akhirnya ia memanggilku. "Arga, bisa bantu ibu sebentar?" Aku berdiri dan berjalan ke dapur. "Iya, Bu." Ia sedang berdiri di dekat kompor. "Tolong ambilkan toples di atas itu ya," katanya sambil menunjuk rak yang cukup tinggi. Aku mengangguk, lalu berdiri di dekatnya untuk meraih toples itu. Dan disitulah semuanya mulai terasa berbeda. Saat aku menurunkan tangan, jarak kami terlalu dekat, sangat dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, bisa mencium aroma lembut yang sama seperti malam itu. Dan saat aku menoleh sedikit, aku sadar ia juga sedang menatapku. Dekat, terlalu dekat. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Waktu seperti berhenti. Lalu aku segera mundur, menyerahkan toples itu. "Ini, Bu," kataku cepat. "Iya, terima kasih," jawabnya pelan. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku kembali ke ruang tamu, mencoba mengabaikan detak jantungku yang tiba-tiba tak beraturan. Tapi sejak momen itu, suasana di rumah berubah. Malam itu, kami makan berdua, tanpa Rina. Awalnya hening, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu pelan. Aku mencoba memulai percakapan ringan, tapi terasa canggung. Sampai akhirnya, Bu Mira yang berbicara lebih dulu. "Arga, kamu bahagia sama Rina?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja, Bu. Kenapa Ibu tanya begitu?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku, dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. "Ibu cuma ingin tahu, apakah dia benar-benar membuatmu bahagia?" ucapnya pelan. Aku menghela napas. "Rina itu istri yang baik, Bu. Saya nggak punya alasan untuk tidak bahagia." Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa menyimpan sesuatu.
Bagus kalau begitu, katanya. Namun percakapan itu tidak berhenti di situ. Malam semakin larut, dan entah bagaimana, kami berdua kembali duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar kami perhatikan. Pembicaraan kami berubah arah, dari hal-hal ringan menjadi lebih pribadi. Bu Mira mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang pernikahannya dengan almarhum suaminya, tentang bagaimana ia menjalani bertahun-tahun dalam hubungan yang dingin. Ibu dulu gak pernah benar-benar merasa dicintai, katanya lirih. Aku terdiam, mendengarkan. Semua terlihat baik dari luar, tapi sebenarnya kosong. Lanjutnya, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berkata pelan, "Maaf ya, Bu." Ia tersenyum, tapi matanya terlihat basah. Makanya, ketika ibu melihat kamu memperlakukan Rina dengan baik, ia berhenti sejenak, menatapku dalam-dalam. Ibu merasa hangat. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi sulit. Dan kemudian, hal itu terjadi. Perlahan, tanpa aku sadari, tangannya bergerak dan menyentuh tanganku yang berada di atas meja. Lembut, hangat, dan tidak seperti sentuhan seorang ibu. Aku terdiam. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, aku harus menarik tanganku. Tapi entah kenapa, aku tidak melakukannya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Dan dalam diam itu, sesuatu yang tak seharusnya akhirnya benar-benar dimulai. Sejak malam itu, batas yang dulu terasa jelas, kini benar-benar menghilang. Aku berharap semuanya hanya akan berhenti di sana. Sebuah momen ganjil, sebuah kesalahan kecil yang bisa dilupakan seiring waktu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu tidak berarti apa-apa. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Bukan karena sesuatu yang terlihat, tapi karena sesuatu yang tak terucap, yang kini hidup di antara aku dan Bu Mira. Kami tidak pernah membicarakan kejadian malam itu. Tidak pernah. Namun justru diam itulah yang membuat segalanya semakin dalam. Tatapan kami berubah. Jika dulu aku bisa menatapnya tanpa beban, kini setiap kali mata kami bertemu, ada detaran aneh yang sulit dijelaskan. Seolah kami berdua tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai menunggunya. Aku mulai sadar bahwa aku mencari-cari keberadaannya di rumah. Saat ia tidak terlihat, ada rasa kosong yang muncul tanpa alasan yang jelas. Saat ia berbicara, aku mendengarkan lebih lama dari seharusnya. Aku mencoba melawan itu. Aku mulai pulang lebih malam, menghabiskan waktu di luar. Bahkan sengaja tidur lebih cepat agar tidak bertemu terlalu lama dengannya. Tapi setiap usaha menjauh, justru terasa seperti menarik sesuatu yang makin kuat. Sementara itu, Rina tetap tidak berubah. Ia tetap menjadi istri yang sama, penuh kepercayaan, penuh cinta. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin menyakitkan. Suatu malam, Rina memelukku dari belakang saat aku sedang berdiri di dapur. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek ya?" katanya lembut. Aku terdiam sejenak. "Cuma banyak kerjaan ajarin," jawabku. Ia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di punggungku. "Jangan terlalu dipaksain ya, aku gak mau kamu sakit." Kalimat sederhana itu seperti menamparku keras. Rasa bersalah mulai tumbuh. Tapi anehnya, bukan itu yang menghentikanku. Karena di sisi lain, ada sesuatu yang terus menarikku kembali. Dan puncaknya, terjadi di suatu sore yang tak akan pernah kulupakan. Hari itu, hujan turun deras. Langit gelap sejak siang. Rina mengabari bahwa ia akan pulang terlambat karena jalanan macet. Rumah kembali menjadi sunyi. Aku duduk di ruang tamu, mencoba fokus membaca. Tapi pikiranku kacau. Lalu, Bu Mira datang. Ia duduk di seberangku, seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya terasa jauh lebih berat. "Kamu menghindari ibu ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. "Enggak, Bu, enggak begitu." Ia menatapku tajam. "Kamu berubah, Arga." Aku tidak bisa menjawab. Karena ia benar. Ia menghela napas panjang. "Ibu tahu, ini salah," katanya pelan. "Tapi ibu juga gak bisa bohong sama perasaan ibu sendiri." Jantungku berdegup keras. Aku menelan ludah. "Bu, kita gak boleh seperti ini." Ia tersenyum pahit. "Ibu juga tahu." Hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap rumah. Lalu ia berdiri dan berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti menghancurkan pertahananku sedikit demi sedikit. "Apa kamu juga gak merasakan apa yang ibu rasakan?" tanyanya lirih. Aku mundur selangkah. Aku ingin bilang tidak.
Aku ingin menghentikan semua ini. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Karena jauh di dalam diriku, aku tahu jawabannya. Dan itulah yang paling aku takuti. Ibu cuma merasa hidup lagi, katanya. Suaranya hampir bergetar. Aku menutup mata sejenak. Ini salah. Ini harus berhenti. Tapi saat aku membuka mata, ia sudah berdiri sangat dekat di depanku. Terlalu dekat. Aku bisa melihat air mata di matanya. Bisa merasakan napasnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan kendali. Bukan karena paksaan. Bukan karena kelemahan sesaat. Tapi karena aku memilih untuk tidak menghentikannya. Di saat itulah aku sadar. Aku tidak lagi hanya terjebak. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Dan untuk kembali, mungkin sudah tidak semudah yang kubayangkan. Sejak sore hujan itu, hidupku berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa kukendalikan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya kesalahpahaman atau sekedar kedekatan yang kebablasan. Tidak. Yang terjadi di antara aku dan Bu Mira sudah melewati batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Dan yang lebih mengerikan, semua itu terjadi di dalam rumahku sendiri, di bawah atap yang sama dengan istriku. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Di depan Rina, kami tetap seperti biasa. Aku adalah suami yang pulang kerja, tersenyum, dan sesekali bercanda. Bu Mira adalah ibu yang hangat, yang memasak di dapur dan menanyakan kabar anaknya. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang tumbuh semakin besar. Rahasia yang mulai menekan dadaku setiap kali Rina menatapku dengan penuh percaya. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam, pikiranku dipenuhi rasa bersalah. Tapi anehnya, bersamaan dengan itu, ada dorongan yang membuatku tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku mencoba berhenti. Benar-benar mencoba. Aku mulai menghindari Bu Mira sepenuhnya. Tidak lagi duduk berdua. Tidak lagi terlibat percakapan panjang. Bahkan aku memilih makan lebih cepat agar tidak berlama-lama di meja makan. Namun, semua itu tidak cukup. Karena Bu Mira tidak tinggal diam. Suatu malam, saat Rina sedang mandi, ia menghampiriku di dapur. "Kita nggak bisa terus begini," katanya pelan. Aku menatapnya tegas. Untuk pertama kalinya mencoba bersikap tegas. Memang harusnya nggak pernah begini dari awal, Bu. Ia terdiam, tapi matanya masih sama. "Apa kamu mau melupakan semuanya?" tanyanya. Aku menelan napas berat. Aku harus. Ia mendekat satu langkah. "Atau kamu ingin, tapi kamu takut," bisiknya. Kalimat itu menghantamku. Aku mengepalkan tangan. "Ini bukan soal takut. Ini soal benar dan salah," kataku pelan tapi tegas. Untuk sesaat aku pikir aku berhasil. Aku pikir ini akan berakhir. Tapi aku salah. Karena justru sejak saat itu, semuanya mulai runtuh. Rina mulai berubah. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan, seperti kenapa aku lebih sering diam, kenapa aku jarang menatap matanya saat berbicara. Kenapa suasana di rumah kadang terasa canggung tanpa alasan? "Mas, kamu kenapa sih?" tanyanya suatu malam. Aku memaksakan senyum. "Gak kenapa-kenapa, Rin. Tapi aku ngerasa kamu jauh," katanya pelan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin jujur. Aku ingin mengakhiri semuanya. Tapi setiap kali aku mencoba, aku justru semakin terjebak. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang menghancurkan segalanya. Hari itu aku pulang lebih awal. Rumah terasa sepi. Aku pikir Rina masih di jalan. Aku masuk ke dalam dan menemukan Bu Mira duduk sendirian di ruang tamu. Kami saling menatap. Sunyi. Tidak ada kata-kata. Tapi suasana itu terlalu berat untuk diabaikan. "Aku nggak bisa pura-pura lagi," katanya pelan. Aku menggeleng. "Kita harus berhenti." Ia berdiri, melangkah mendekat. Dan seperti sebelumnya, jarak itu kembali hilang. Namun kali ini,
berbeda. Karena tepat di saat itulah, Mas, suara itu, suara yang paling aku kenal. Aku membeku. Perlahan aku menoleh. Rina berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya menatap kami. Bergantian. Tidak ada yang benar-benar terjadi saat itu. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa langsung membuktikan segalanya. Tapi, suasana itu sudah cukup. Jarak yang terlalu dekat. Tatapan yang terlalu dalam. Dan keheningan yang terlalu janggal. Aku ganggu ya. Suaranya bergetar. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi lidahku terasa keluh. Tidak ada kata yang keluar. Dan dalam diam itu, semuanya terasa semakin jelas di mata Rina. Air matanya jatuh. Satu. Lalu satu lagi. Jadi ini yang selama ini aku rasain. Bisiknya. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang berat. Aku melangkah maju. Rin, aku bisa jelasin? Cukup. Potongnya. Suaranya pecah. Ia mundur selangkah. Seolah aku adalah orang asing. Seolah semua yang kami bangun tiba-tiba runtuh dalam 1 detik. Dan di saat itulah aku sadar semua usahaku untuk menutupi, untuk menghindari, untuk memperbaiki, gagal. Sepenuhnya gagal. Kini hanya ada satu pilihan tersisa. Pilihan paling sulit. Mengakui semuanya dan menghadapi konsekuensinya. Atau kehilangan Rina untuk selamanya. Malam itu terasa seperti akhir dari segalanya. Rina berdiri di hadapanku dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Tatapannya bukan hanya penuh luka, tapi juga kehilangan. Seolah aku bukan lagi orang yang ia kenal selama ini. Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa menghancurkan semuanya. Aku menatapnya, lalu sekilas ke arah Bu Mira yang berdiri diam di belakangku. Wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan. Aku menarik napas panjang. Rin, aku harus jujur. Kalimat itu langsung membuat tubuhnya gemetar. Beberapa waktu terakhir, aku dan ibu, suaraku tercekat. Kami terlalu dekat. Air mata Rina jatuh semakin deras. Terlalu dekat? Maksudnya apa? Tanyanya. Suaranya mulai meninggi. Aku menunduk. Kami gak pernah melakukan sesuatu yang... Aku berhenti. Menelan kata-kataku sendiri. Tapi perasaan itu ada. Sunyi. Sunyi yang menyakitkan. Rina tertawa kecil. Tawa yang pahit. Penuh luka. Perasaan. Ulangnya. Sama ibu aku sendiri. Aku tak bisa menjawab. Karena seburuk apapun kata-kata itu, itulah kenyataannya. Aku bodoh ya. Katanya lirih. Aku percaya sama kamu. Aku bangga punya suami kayak kamu. Setiap kata yang keluar darinya terasa seperti pisau yang menusuk dadaku perlahan. Aku gak pernah curiga. Gak pernah. Sekalipun. Lanjutnya, aku melangkah mendekat. Air mataku mulai jatuh. Rin, aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Terus aku harus gimana? Teriaknya tiba-tiba. Aku terdiam. Ia menangis. Benar-benar hancur. Aku harus tetap di sini. Lihat kalian setiap hari. Atau aku yang harus pergi.
Suaranya bergetar hebat. Rin, aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji. Janji apa lagi yang bisa aku percaya sekarang, Mas? Aku tidak punya jawaban. Karena kepercayaan itu sudah hancur. Dan aku sendiri yang menghancurkannya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Bu Mira maju selangkah. Rina, suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Rina langsung menoleh, matanya tajam. Jangan panggil aku seperti itu, katanya dingin. Bu Mira menunduk, air matanya jatuh. Ini semua salah ibu, katanya. Ibu yang mulai, ibu yang gak bisa menjaga diri. Aku menggeleng. Jangan, Bu, ini bukan cuma salah ibu, tapi ibu yang lebih dewasa. Potongnya, suaranya pecah. Ibu seharusnya tahu batas. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi. Dan di saat itulah, keputusan itu diambil. Aku yang akan pergi, kata Bu Mira pelan. Aku dan Rina sama-sama terdiam. Ibu gak akan tinggal di sini lagi, lanjutnya. Ini satu-satunya cara supaya kalian bisa memperbaiki semuanya. Rina tidak menjawab. Ia hanya menangis. Malam itu, Bu Mira benar-benar pergi. Tanpa banyak kata. Tanpa perpisahan yang layak. Hanya meninggalkan rumah itu dan luka yang dalam. Hari-hari setelah itu terasa kosong. Rumah yang dulu hangat, kini dipenuhi keheningan. Rina berubah. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi tersenyum seperti dulu. Bahkan untuk menatapku saja, ia terlihat ragu. Aku mencoba segalanya. Aku pulang tepat waktu, aku membantu di rumah. Aku mencoba mengajaknya bicara, mengajaknya keluar, menghidupkan kembali apa yang dulu kami punya. Tapi semua itu tidak mudah. Karena luka itu masih ada, dan kepercayaan tidak bisa kembali hanya dengan kata-kata. Suatu malam, aku duduk di sampingnya di tempat tidur. Rin, panggilku pelan. Ia tidak menjawab, tapi tidak juga menjauh. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa lagi dari kamu, kataku lirih. Tapi aku mau kamu tahu, aku benar-benar nyesel. Hening. Aku gak akan mengulanginya lagi. Aku akan jaga semuanya, termasuk hati kamu, lanjutku. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan ia berbicara. Aku gak tahu bisa percaya lagi atau enggak, katanya. Dadaku terasa sesak. Tapi, aku juga gak siap kehilangan semuanya. Lanjutnya, aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ada sedikit harapan di matanya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kami masih mau berjuang. Dan malam itu, di tengah luka yang belum sembuh, kami memilih satu hal yang sama. Bertahan, dan mencoba memperbaiki apa yang hampir hancur sepenuhnya. Tapi memperbaiki sesuatu yang sudah retak tidak pernah semudah mengucapkannya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, terasa berat, sunyi, dan penuh jarak yang tak kasat mata. Aku dan Rina masih tinggal di rumah yang sama, masih tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang sedang belajar mengenal satu sama lain dari awal. Tidak ada lagi tawa ringan di pagi hari, tidak ada lagi obrolan hangat sebelum tidur. Yang ada hanya keheningan, dan usaha kecil yang kami lakukan masing-masing, diam-diam. Aku mulai dari hal sederhana, membuatkan sarapan, menunggunya pulang tanpa terlambat, menyisihkan waktu untuk benar-benar ada di sampingnya, tanpa gangguan. Kadang Rina merespons, kadang tidak. Tapi aku tidak berhenti, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti arti mempertahankan. Suatu sore saat hujan turun pelang seperti malam itu, malam di mana semua bermula, aku melihat Rina duduk sendirian di teras. Tatapannya kosong, tangannya memeluk lututnya sendiri. Aku mendekat perlahan. Rin, panggilku pelan. Ia menoleh. Tidak ada marah di matanya, tapi juga belum ada kehangatan. Aku duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat. Aku tahu aku gak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, kataku pelan. Tapi aku mau tetap di sini.
kalau kamu masih kasih aku kesempatan. Ia terdiam cukup lama. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara kami. Lalu akhirnya, ia berbicara. Kamu tahu yang paling sakit itu apa, Mas? Tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan. Aku kehilangan rasa aman. Di rumahku sendiri. Katanya. Kalimat itu menghancurkanku seketika. Aku menunduk. Tidak sanggup menatapnya. Aku gak cuma kehilangan kepercayaan ke kamu, tapi juga ke orang yang selama ini aku anggap tempat pulang. Lanjutnya, air matanya jatuh lagi. Dan kali ini, aku tidak menahan diri. Aku ikut menangis. Aku minta maaf, Rin. Aku benar-benar minta maaf. Suaraku bergetar. Aku egois. Aku lemah. Dan aku nyakitin orang yang paling aku sayang. Ia tidak langsung menjawab. Tapi perlahan, tangannya bergerak. Bukan untuk memelukku. Bukan untuk menggenggamku. Tapi cukup untuk tidak menjauh. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, kami mulai berbicara lagi. Tentang hal-hal kecil. Tentang pekerjaan. Tentang kenangan lama. Tawa kecil mulai kembali, meski belum utuh. Rasa canggung masih ada, tapi tidak lagi sedingin sebelumnya. Kami mulai belajar lagi. Belajar percaya, belajar terbuka, belajar saling menjaga, dengan cara yang dulu mungkin kami anggap sepele. Waktu berjalan. Tidak cepat, tidak juga mudah. Tapi perlahan, luka itu mulai menutup. Bukan hilang, tapi sembuh. Dan dari semua yang terjadi, aku akhirnya memahami satu hal yang dulu tidak pernah benar-benar kupahami. Bahwa batas itu bukan untuk diuji, bukan untuk didekati, tapi untuk dijaga, sekuat mungkin. Karena sekali saja kita melewatinya, yang hancur bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Aku hampir kehilangan Rina. Hampir kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempatku pulang. Hanya karena aku tidak cukup kuat menjaga diri. Saat godaan itu datang dalam bentuk yang tak pernah kuduga. Kini, aku masih di sini. Bersamanya. Bukan karena aku pantas, tapi karena ia memilih untuk memberi kesempatan. Dan kali ini, aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Karena ada luka yang bisa sembuh, tapi ada juga yang akan selalu meninggalkan bekas. Dan aku akan mengingat bekas itu seumur hidupku.